Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Puasa semua? Puasa, Bu. Istri tidak, Bu. Ada yang tidak sahur? Ada, Bu. Sahur, di rumah soalnya, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita absen terlebih dahulu ya. Bu Susmiati, Hadiroh. Isti Damayanti, Hadiroh. Jenny, Hadiroh. Isma Ahwadiyah, Hadiroh. Nova Andriani, Hadiroh. Novi Ramadoli, Hadiroh. Nunik Tasari, maaf, Hadiroh. Nur Hidayah, Hadiroh. Nur Siana, Siti Holija, Hadiroh. Pujasari, Hadiroh. Novi Ekasari, Hadiroh. Fazli. Jadi hadir semua ya? Ya, Bu. Ada yang sakit? Tidak. Semuanya sehat. Biasa ya. Ini lapar. Ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Tidak. Tahu, Bu, hukum halal dan haram. Iya. Sudah tahu ya. Sudah berbaca. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang hukum halal dan haram. Ada yang tahu apa itu halal dan haram? Tidak. Oke. Yang pertama ada pengertian halal dan haram. Tolong bacakan Novi Ekasari. Pengertian halal dan haram. Secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Terus, secara umum, haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Terus secara khusus, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Oke. Baik, jadi pengertian halal dan haram itu halal yaitu segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan. Jadi kata kuncinya halal itu diizinkan atau diperbolehkan. Jadi segala sesuatu yang diperbolehkan itu sifatnya hukumnya halal. Kemudian haram. Haram itu kata kuncinya apa? Tidak diperbolehkan. Artinya haram ya. Jadi apapun yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam jadi hukumnya haram. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah.
Coba Ibu kasih contoh halal dan haram seperti apa? Oke. Jadi contoh halal dan haram ini segala sesuatu yang diharamkan, diperbolehkan itu berarti itu halal. Kalau segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berarti itu namanya haram. Jadi itu contoh dari halal dan haram. Kalau dikatakan sama orang ibu, jangan Oke. makanan dan minuman itu bu. Oke, baik. Untuk contoh makanan ataupun minuman. Untuk yang haram, kita sudah ketahui bahwasannya minuman ataupun makanan yang haram, makanan haram apa? Babi, anjing. Homer. Itu minuman hammer ya. Oh, beda. Ya, beda. Jadi sesuatu yang buruk ataupun yang tidak dibolehkan berarti itu haram, termasuk tadi hammer dan daging babi. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan terkait pengertian? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut dasar hukum halal haram. Tolong bacakan Siti Holija. Dasar hukum halal haram yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran makna sudah pasti haramnya. Yang kedua ada Al-Hadis, di mana Al-Hadis atau Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama termasuk masalah halal dan haram. Dan yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Oke. Jadi tadi sudah dibacakan dasar-dasar hukum itu ada berapa? 3. Oke, yang pertama Oke, jadi Al-Quran ini adalah sumber hukum utama dari segala hukum. Jadi apapun yang diharamkan dalam Al-Quran itu pasti haramnya sudah. Kemudian apapun yang dihalalkan atau diperbolehkan dalam Al-Quran itu sudah pasti halalnya. Jadi sumber hukum utama dalam halal dan haram yaitu Al-Quran. Kemudian Al-Hadis. Al-Hadis atau Al-Sunnah merupakan sumber kedua dari kitab suci Al-Quran yang sudah ditetapkan atau peraturan agama termasuk masalah halal dan haram. Jadi ketika kita ada sesuatu kegiatan ataupun mengetahui itu haram ataupun sunnah, haram ataupun halal, jadi kita harus mengecek di sebuah hadis apakah ini termasuk halal ataupun haram. Jadi hadis itu merupakan sumber keberapa? Kedua. Jadi sunnah al-sunnah itu atau al-hadis itu merupakan sumber hukum kedua. Kemudian ijtihad merupakan pengarahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya berpikir para mujtahid untuk menggali atau menemukan hukum-hukum syariat. Mungkin dari dasar-dasar hukum halal dan haram ada di ini ditanyakan? Saya dulu. Ya. Ibu mau bertanya yang di ijtihad. Ijtihad kan adalah pengarahan segala upaya pengetahuan kemampuan terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid menggali dan menemukan hukum syariat. Pertanyaannya adalah para mujtahid itu siapa? Oke. Para mujtahid ini adalah para ulama yang mujtahid ini adalah orang yang memiliki fatwa ataupun para ulama. Jadi tidak semua ulama yang dikatakan mujtahid, tapi seorang ulama yang memberikan fatwa kepada hamba-hamba Allah gitu. Mengerti? Yang lain ada yang ditanyakan terkait dasar hukum halal dan haram? Ya.
Oke, Nova. Dasar-dasar hukum halal dan haram itu ada berapa? 3. 3. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua, Al-Hadis, dan Ijtihad. oke, berarti menyimak ya. Jangan Lanjut kita ke materi selanjutnya. Sebab-sebab halal dan haram. Tolong bacakan Hujasari. Sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan daging. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharam. Dibacakan ya ayat. Innama harrama alaikum mayyitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah faman yadhkurra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alaihi artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Jadi di sini ada sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama tadi kita mempelajari tentang pengertian, yang kedua tentang dasar-dasar hukum. Yang ketiga adalah sebab-sebab halal dan haram. Jadi yang pertama ini zat asal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum haram karena zat asalnya. Maksudnya di sini seperti bangkai, darah, dan babi sudah disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Jadi tadi yang menanyakan apa contohnya? Ini salah satu contoh dari haram, tapi dari segi zat asalnya. Apapun yang berkaitan dengan bangkai, darah, dan babi itu hukumnya haram. Misalkan, Bu, daging babi kalau dibikin sosis itu haram atau halal, Bu? Haram. Jadi apapun yang diproduksi dari daging babi ataupun sejenisnya itu tetap hukumnya haram. Kemudian darah, bangkai, misalkan ayam itu mati tanpa disembelih, itu termasuk haram. Nah, pintar sudah bisa membedakan halal dan haram. Jadi kita harus bisa membedakan mana makanan yang haram, mana minuman yang halal, dan lain sebagainya. Yang untuk zat asal mungkin ada yang ingin ditanyakan? Iya. Kalau ayam disembelih tapi tidak bismillah haram. Oke. Untuk ayam ya, tidak disembelih, disembelih tapi tidak melafazkan bismillah. Jadi ada syarat kalau kita menyembelih daging ayam ataupun hewan yang bisa disembelih, jadi harus melafazkan basmalah. Kalau tidak melafazkan basmalah ataupun menyebutkan nama Allah itu haram. Kalau yang pakai mesin, kayak misalkan kan sekarang udah ada yang pakai. Oke. Untuk yang mesin mungkin dari orang yang memotong itu atau meletakkan daging ayam ke mesin itu melafazkan bismillah, karena di daerah saya ataupun di daerah Tembilang itu sudah ada sertifikat halal, sudah ada pelatihan terkait penyembelihan menggunakan mesin, jadi itu sudah halal. Lagi? Itu kan di arti surah Al-Baqarah itu ada
barang siapa terpaksa memakannya. Nah, itu tuh dalam kategori apa, Bu? Terpaksa itu dibolehkan. Entah karena misalnya ibu hamil idam atau kita di hutan atau gimana? Oke, maksud di bagian tapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkan atau tidak perlu melakukannya. Jadi segala sesuatu yang darurat ataupun misalkan kita melakukan operasi, sedangkan yang dibutuhkan itu daging babi misalkan setengah ons. Jadi itu dihalalkan karena itu menyangkut untuk menyelamatkan nyawa kita. Jadi kita menaruh untuk daging babi itu untuk kesembuhan kita ada takarannya juga, tidak semena-mena harus 1 kilo diisi, harus ada takarannya minimal 1 on misalkan seperti itu. Jadi sesuatu yang darurat untuk menyembuhkan ataupun misalkan kita sedang kelaparan, sedang berperang untuk mempertahankan agama kita, tidak ada makanan di hutan ataupun di mana ada sesuatu yang haram bagi kita tapi itu darurat, hukumnya itu halal. Ya, mungkin bisa dimengerti Bu. Oke, untuk nanti ya. Tadi kan diperbolehkan kalau misalkan bisa bukan. Kalau misalkan makannya berlebihan kebanyakan gitu, lagi mungkin enak gitu kan menurut mereka. Kayak baru nyoba enak banget gitu, Bu. Maksudnya tidak sesuai dengan yang dia makan, berlebihan lagi gitu. Itu gimana Bu? Apakah halal? Oke. Menurut pandangan Ibu, untuk sesuatu yang berlebihan itu haram karena kita memakan ataupun mengonsumsi sesuatu itu harus yang sewajarnya ya, jangan ada sampai berlebihan karena kita harus mengetahui bahwasannya itu haram tapi kita memakannya berlebihan, itu kembali lagi ke kita masing-masing. Mungkin nanti bisa ditanya ke yang pakarnya ataupun ibu yang mengecek kembali apakah itu haram ataupun halal kalau sudah berlebihan untuk mengonsumsi makanan tersebut. Masih ada yang ingin ditanyakan terkait zat asalnya? Saya ingin bertanya. Ya, Itu kan dalam artinya kan tertulis daging babi. Nah, pertanyaan saya begini Bu, hewan daratnya itu kan yang disebutkan tadi kan daging babi dan daging anjing Bu. Nah, untuk hewan lautnya Bu, ada nggak yang tidak diperbolehkan, yang haram maksudnya? Untuk hewan laut ataupun ikan yang halal haram itu Ibu belum ngecek juga. Untuk binatang laut itu semuanya halal. Anjing laut halal. Tapi tidak boleh dikonsumsi. Karena itu hewan yang dilindungi ya Bu. Berarti termasuk kodok dan buaya ya Bu? Mereka kan bisa kita katakan sebagai hewan laut karena mereka Tapi kan hewan yang hidup kan di luar. saya tadi kan Iya. Oke, untuk kodok dan buaya itu kan bisa hidup di darat ataupun di laut. Jadi tidak harus kita stop itu kodok hidup di air bisa dimakan ataupun itu halal. Kodok itu tidak halal. kalau buaya kita Buaya Buaya dari gigi kan. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan untuk zat asalnya? Tidak. Kita lanjut ke sebab yang kedua. Ada sifat asalnya. Tolong dibacakan Nunik Tasari. Dua, sifat asal, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk
buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun itu tetap haram. Oke. Jadi sebab yang kedua yaitu sifat asalnya. Perbuatan ataupun sikap yang sifatnya buruk, judi, jahat ataupun syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita melakukan perbuatan jahat terhadap orang, apakah itu halal? Haram. Jadi segala sesuatu yang berperilaku jahat ataupun buruk, walaupun dengan niat baik tapi perilakunya jahat, tetap hukumnya haram. Kemudian berjudi juga. Judi hukumnya haram. Walaupun kita berniat saya berjudi untuk menafkahkan istri saya di rumah, haram. Apapun yang diniatkan dengan baik tapi sifat asalnya itu sudah buruk, tetap hukumnya haram. Oke. Dari sifat asal mungkin ada pertanyaan ataupun kurang jelas dari penjelasan Ibu. Boleh ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut ke sebab ketiga. Tolong dibacakan Nabi Ramadhani. 3. Proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan dan ada pertanyaan dari saudari Isti mengenai proses penyembelihan. Nah, ini adalah sebab proses dari hukum halal dan haram. Jadi walaupun prosesnya baik, bersih dan lain sebagainya, tapi tidak mengatasnamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukum itu bakalan haram. Misalkan kita menembak burung tapi tidak melepaskan bismillahirrahmanirrahim. Itu hukumnya haram. Tidak melepaskan bismillah. Jadi itulah gunanya kita belajar hukum halal dan haram. Kita tahu mana membedakan bagaimana sih proses pembuatan ataupun proses pemotongan ataupun penyembelihan hewan terkait halal dan haramnya. Jadi kalau kita belajar, kita mengetahui kalau kita melepaskan bismillah pasti hukumnya halal. Kalau kita tidak melepaskan bismillah ataupun tidak mengatasnamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram. Walaupun misalkan kita menyembelih ayam, sapi, kambing, dan burung tadi tanpa melepaskan bismillah, maka itu bakalan haram. Tapi kalau kita melepaskan dengan bismillah, menyebutkan nama Allah, itu udah pasti halalnya. Itu untuk dari proses pembuatan, pengerjaan ataupun penyembelihan. Mungkin ada ditanyakan terkait prosesnya. Tidak semangat ya? Semangat Bu. Kalau misalkan mau mencuri terus dia baca bismillah. Haram nggak Bu? Oke, kita kembali lagi ke sebab kedua. Mencuri tadi perbuatan apa? Sesuatu yang berperbuatan buruk, walaupun dengan niat baik ataupun dengan mengucapkan bismillah, dengan mengucapkan saya mencuri untuk menafkahkan istri saya di rumah, tetap hukumnya haram. Jadi kita simpulkan apapun yang diniatkan dengan baik tapi dengan perilaku yang buruk berarti haram. Mengerti sampai sini Susmi? Ngerti. Untuk sebab ketiga ingin ditanyakan lagi? Ya, Bu. Oke, kita lanjut ke penerapan hukum halal dan haram. Tolong dibacakan Isti dan Mayanti. Penerapan hukum halal dan haram. Ini 1. Penerapan dalam sikap. Mengakui dan meyakini hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk kemaslahatan makhluk. 2. Penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Jadi penerapan hukum halal dan haram ada berapa? 3. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Yang kedua, penerapan dalam perilaku. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Pasti tolong ucapkan kembali. Ada 3 penerapan hukum, ada 3. Yang pertama, Nah, yang pertama itu penerapan dalam sikap, ya. Yang kedua, penerapan dalam perilaku, dan penerapan dalam konsumsi. oke, good job. Berarti penerapan hukum halal dan haram itu ada 3. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Mengakui dan meyakini hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan makhluk. Jadi, kita perlu menerapkan sikap terkait menerapkan hukum halal dan haram. Misalkan kita makan tetapi nasi yang dipilih itu masih banyak. Itu kita sudah menerapkan sikap yang baik belum? Tidak. Jadi kita harus memakan nasi yang sudah kita cedok, yang sudah kita ambil harus dihabiskan karena di luar sana orang kesusahan untuk makan. Jadi kita harus menerapkan sikap yang baik. Yang kedua, penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Lagi perbuatan yang buruk dilakukan hukumnya haram. Oke, walaupun niatnya baik Bu, gak apa-apa kan Bu? Gak boleh. Kalau hukumnya haram atau perbuatannya buruk, hukumnya tetap haram. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram, hukumnya wajib. Kita harus mengetahui. Misalkan kita membeli sesuatu produk ataupun makanan, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah ini sudah termasuk MUI, BPOM. Kalau sudah termasuk BPOM itu sudah jelas halal. Misalkan tidak ada stempel ataupun tidak ada logo itunya Bu, halal atau haram Bu? Diragukan. Ragu-ragu? Jadi harus yakin. Misalkan kita membeli alat kosmetik. Nah, sudah ada belum ya? Besoknya sudah, berarti ini halal. Oke, saya beli. Kalau makanan, iya? Iya, Pasli? Apa? Mau tanya apa? Lanjut dulu, Bu. Untuk makanan juga kalau sudah tertera BPOM berarti sudah halal. Oke, itu untuk penerapan dalam konsumsi kita harus teliti terkait yang ada di kemasan tersebut. Jangan salah-salah membeli produk ataupun makanan. Bisa? Bisa. Mana coba? Udah mulai ditanyakan? Tidak. Saya bawakan dulu ya tentang penerapan dalam konsumsi, yaitu menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram. Ya, jadi itu kan sebelum kita menggunakan itu kita harus tahu mana yang halal mana yang haram Bu. Jadi yang saya tahu misalkan nih tupai itu kan punya taring Bu. Iya. Nah berarti haram digunakan. Oke, terkait tupai ya. Soalnya saya pernah makan tupai Bu. Oke. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait tupai. Apakah boleh dikonsumsi ataupun tidak? Tupai itu termasuk hewan yang bertaring ya. Ya. Jadi untuk tupai, misalkan tupai itu untuk kesembuhan kita, misalkan kita batuk
Nuah yang yang berlebihan. Tapi obatnya itu tupai. Itu hukumnya itu diperbolehkan. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai misalkan ibu mengatakan makan tupai itu boleh loh, halal loh. Kita semena-mena mengkonsumsi tupai. Bu, sering makan tupai. Iya bu, teman saya dari pesantren juga bu. Makan sampai makan tupai bu. Oke, kembali lagi tadi ke keyakinan kita. Misalkan kita tidak jijik ataupun kita tidak merasakan itu haram, itu termasuk halal. Karena sesuatu yang misalkan kita jijik, saya makan jijik saya makan tupai. Misalkan seperti itu termasuk sudah haram. Kalau misalkan untuk tupai tadi kita sering mengkonsumsi ataupun memakan tupai tadi, tapi kita sudah yakin oh ini baik untuk kesehatan terus lain sebagainya, itu termasuk halal. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita jijik, kita gelik kepada tupai tadi, itu hukumnya haram. Oke, doyan, Bu. kamu memang doyan tupai enak. Oh, dasar ya? Iya, karena di belakang rumah banyak bu. Atau mirip tupai. Mirip tupai. Oke, baik. Lanjut. Mirip tupai. Sudah bahas ya? Kelinci bu. Kalau kelinci. Boleh, Boleh. Jadi sudah ibu katakan kalau kita tidak beli ataupun tidak jijik terkait tadi hewannya, berarti itu halal. Untuk kesehatan. Belalang halal. Tadi kan kata Ibu ada produk yang akan tidak halal. Kalau digunakan itu haram atau tidak haram? Maksudnya kan tidak dimakan, cuma ditaruh di muka kan? Kayak skincare yang abal-abal gitu Bu. Itu haram, halal. Bukan bu itu. Oke, untuk kosmetik yang tidak ada label atau levelnya karena tidak dikonsumsi mungkin, tapi ibu belum searching juga itu halal karena tidak dikonsumsi atau tidak dimakan, hanya diletakkan di wajah atau di badan. Tapi alangkah baiknya dihindari dari perbuatan meninggalkan barang yang berguna. Halal itu haram itu wajib. Alangkah baiknya kita meninggalkan yang haram. Yang pasti aja. Ya Bu. Oke, untuk penerapan hukum halal dan haram masih ingin dikatakan? Ya, silakan Kasri. Saya ingin bertanya yang penerapan dalam konsumsi. Hampir di segala situasi atau tempat ya Bu, kita itu banyak melihat orang yang merokok ya Bu. Nah itu hukumnya halal atau haram Bu? Soalnya kata teman saya nggak apa-apa Bu. Gimana ya hukumnya? Untuk rokok itu hukumnya ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Jadi ketiga ini sangat-sangat kita bilang umat Islam ini bantah. Kita mendengarkan ataupun tidak bisa merusak iya. Jadi misalkan rokok, kalau rokok itu merugikan kita, alangkah baiknya kita hindari. Kalau emang rokok itu membuat badan kita sehat, membuat kita tidak terkena penyakit, boleh. Tapi bapak saya lemas kalau nggak ada rokok. Karena dia mau penting rokok daripada makan. Penting kalau merokok kan? Pasti kalau udah merokok halal berarti itu. Halal itu Canda. jadi tergantung keyakinan. Tergantung amal ibadah. Karena orang kecanduan rokok itu susah. Kalau kita mau
saya. Iya. Makanan dan minuman yang haram. Langsung saya sebutkan ya. Babi, bangkai, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang memakan kotoran atau al-jalalah, hewan yang dilarang untuk dibunuh, hewan bertubuh tajam, hewan yang mengalir, minuman keras atau khamar. Mana hewan yang mengalir? Aku kurang betul. Dalam yang mengalir, minuman keras atau khamar, minuman yang diminum bejana emas, hewan yang diperintahkan oleh agama untuk diminum, dan hewan yang bertanding. Itu yang minuman yang diminum bejana emas itu apa itu? Kayak macam Rasa penasaran tinggi. Oke, jadi itu tadi makanan dan minuman yang haram. Ada berapa? 5. Ada 10. Ada 11. Yang pertama babi. Jadi untuk babi ini ataupun diproduksi sosis, diproduksi untuk empek-empek, untuk bakso. Kalau bahan dasarnya babi tetap hukumnya haram. Bu, yang misalkan sapi, minum susunya sama babi boleh enggak? Oke, untuk sapi yang minum susu babi, gimana? Benar? Jadi sapi minum susu babi. Iya, dia neteknya sama babi. Ada. Ibu tanya dulu sama Hilda, sudah ada makan sapi menusuk babi? Bisa, Bu. Bisa di depan orang melakukan itu apa ya? Eksperimen ini, Bu. Oke, jadi untuk pertanyaan Nur Hidayah, apakah sapi yang menyusui ke babi itu haram? Oke, untuk itu Ibu juga belum tahu ya hukumnya halal atau haram. Menurut pandangan Ibu, kalau sudah berkaitan dengan babi itu hukumnya haram. Terkecuali itu memang dibutuhkan atau darurat untuk kesehatan, untuk dibutuhkan misalkan, itu boleh, tapi tidak berlebihan. Itu hukumnya halal. Kemudian bangkai, tadi sudah dijelaskan. Misalkan bangkai ayam, bangkai sapi, bangkai kambing, itu hukumnya haram. Kemudian hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, tadi sudah berkali-kali Ibu menyebutkan jikalau kita menyembelih hewan itu tidak mengatasnamakan Allah, itu hukumnya haram. Misalkan Bismillah, saya menyembelih atas nama Yesus, itu termasuk halal atau haram? Jadi harus mengatasnamakan Allah. Kemudian hewan yang memakan kotoran atau al-jalalah. Bu, ya. Bu, kenapa? Bu, hewan yang memakan kotoran tuh selain kayak ayam kampung kan makan kotoran. Ada kotoran dia lah, ayam kampung. Ayam dia. Ayam memakan kotoran ayam sendiri. Hukumnya halal. Oke. Hewan yang harus memakan kotoran itu misalkan makan muntah, misalkan makan mayat, misalkan. Itu hukumnya
sedangkan itu kan dari totalan doang. Karena itu tidak langsung Itu karena tidak langsung dari tidak bukan. Jadi dia utuh. itu bukan utuh tapi sudah diproduksi, sudah dicampur ini, sudah dicampur itu. Boleh kok. Tapi kan Kalau ada logo halal berarti boleh bahasa ibu Itu kan kita. Oke. Oke. Kami minum kan? Minum. Oke, untuk kopi luwak tadi Halal. halal karena itu sudah sertifikasi Halal BPOM. BPOM. Nah, jadi itu sudah mungkin orang yang memproduksi itu sudah melakukan eksperimen ataupun melakukan percobaan terlebih dahulu apakah itu haram ataupun halal karena itu sudah BPOM ya. Oke, kemudian hewan yang dilarang untuk dibunuh. Jadi hukumnya haram. Seperti apa? Misalkan apa? Ayo. Harimau. Terenggiling. Ada. Hewan yang dilarang untuk dibunuh. Kucing bu. Kucing. Banyak di Cina. Hewan yang haram dibunuh. Hewan Buaya. yang haram dibunuh. Buaya. Buaya bukan buaya. Buaya apakah dibunuh? Gajah. Di dunia ini gajah. Gajah. Hiu enak. Ikan paus. Ikan paus. Hiu boleh kan makan? Boleh. Nah, Ikan paus. tapi emang tidak boleh. Tembilu. Apa itu? Iya bukan tembilu. Aku aja bu. Untuk hewan yang dilarang untuk dibunuh itu hukumnya haram. Kemudian contoh hewannya untuk yang dilarang dibunuh. Gajah. Kucing aja bu. Contohnya bu. Bu. Oke, untuk binatang yang dilarang dibunuh itu beruang, harimau. Dengar saya, Bu. Jadi nunggu dia mati ya, Bu? Walaupun dia mati, dia mati ngapain? Ada bukan hewan yang dilarang dibunuh itu Haram. apalagi hewan harimaunya sudah mati itu termasuk Haram. hukumnya haram. Oke. Kalau bekicot itu halal nggak? Bekicot itu boleh dimakan. Kembali lagi seperti tupai tadi. Kalau daging dihalalkan Sate enak sih. Ya karena banyak harus juga ada yang konsumsi. ya kalau daging Bu. Oke, kemudian Tidak boleh. lanjut hewan berkuku tajam. Harimau, singa, macan, buaya. Oke, jadi apapun hewan yang berkuku tajam hukumnya haram. Jangan coba-coba untuk mengonsumsinya. Ayam bu. Hukum Ayam. kan tidak Kan bertahan. itu tidak Kan termasuk ayam. Iya. Setajam apa?
darah. Nggak boleh dimakan, darah. Apapun Istri. nggak usah ketawa. Darah yang mengalir itu hukumnya haram. Darah apapun itu, Bu, ya. Darah apapun, misalkan darah kita. Darah tidak boleh dimakan. Kalau itu darah aku kan bisa nggak terluka kan bisa. Apa ini? Nah, berarti itu boleh. Tapi nggak kan bisa aja, Bu. Ya, apa-apa. Itu kan untuk mengobati luka yang di tangan. Ya, Bu. Jadi darah yang mengalir misalkan darah ayam mau kita Darah makan sapi. itu tidak boleh. Darah kita yang mengalir dimakan tidak boleh. Tapi Bu, Ya, ada darah yang kayak dimakan dicampur kayak jeroan tuh Bu, yang darah di buku Iya. itu haram atau Haram. boleh? Haram itu. Boleh. apapun yang berbentuk darah, walaupun di buku, walaupun di apa. Tapi kan nggak mengalir, Bu. Tapi kalau masak mengalir, mengalir nggak? Enggak. Di wajah tidak mengalir. Kan cair. Di dalam prosesnya kan mengalir. Kalau enak makan darah. Lanjut Bu. Oke, lanjut ya. Jadi darah itu hukumnya haram. Dan minuman keras atau khamar halal. Mati keras Bu. Itu tidak boleh mengkonsumsi ataupun minum khamar. Ya, Bu. Pernah menyicipnya? Alhamdulillah tidak, Bu. Alhamdulillah, jangan dicoba-coba ya. Ya, Karena Bu. minuman keras ini kalau kita coba pasti ketagihan, kecanduan. Jadi apapun yang haram itu harus kita hindari. Oke, Lasri bagus tidak konsumsi itu. Jadi pertahankan ya Lasri. Jangan sampai. Apapun jenis keras itu tidak diperbolehkan. Asal itu tidak keras. Selanjutnya minuman yang diminum berbejana emas. Siapa yang sering cangkir emas itu? Jangan lupa cangkir emas, Bu, gelang emas sedih. Tidak dari keras minuman emas. Sedih. Walaupun itu kita dari emas tapi minumannya itu emas. Tidak. Itu tetap haram. Hewan yang diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh itu haram seperti cicak. Itu tidak boleh dimakan. Bu, istri sudah Segala jenis hewan harus dimakan. sengaja. Jadi hewan yang diperintahkan oleh Allah itu hukumnya haram. Cicak kita tidak boleh memakan cicak. Jangan sampai setelah kita mendengar cicak kita langsung makan. Itu tidak boleh. Oke, yang terakhir ada hewan yang bertaring. Nah, hewan yang bertaring tadi ada apa saja? Kucing. Itu tidak boleh dimakan. Hukumnya apa? Walaupun itu disembelih, tidak boleh. Itu tetap
Oke, dari tadi kita sudah belajar, anak-anak sudah capek, mungkin kita lanjut next. Ya Bu. Ya Bu. Silakan berdiri. Berdiri semuanya berdiri. Mau berdiri? Oke, jadi Ya. untuk activity-nya yaitu itu kita nggak ada hukuman, ini cuma Ye. pencairan. Enggak susah Bu. Mau dihukum Dia. ya? Cop. Oke, kita bernyanyi saja ya untuk biar semangat, tidak kaku, tidak tegang. Kita nyanyi lagu Upin. Upin dan Ipin. Oke, potong bebek angsa yang sebelah sini. Wek 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 wok 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 wek 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 wok 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 wek 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 wok 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 wek 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 wok. Oke, bisa? Jadi kalau ibu tunjuk berarti berbunyi, yang kalau enggak ibu tunjuk berarti enggak usah berbunyi, oke? Mengerti? Satu, dua, tiga. Wek 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 wek. Oke. Bagus ya. Kalau ibu tunjuk berarti berbunyi, kalau enggak ibu tunjuk berarti enggak usah berbunyi. Oke, kita mulai dari Susmi. Satu, dua, tiga. Mulai dari Nurida. Satu, dua, tiga. Oke, anak-anak ya harus serius, harus fokus. Kalau nggak bersuara, udah pasti nanti ibu suruh ke depan menjelaskan semua yang dijelaskan. Oke, dimulai dari Isma. Satu, dua, tiga. Kan dua kali putaran. Sekali lagi ya, harus serius, jangan salah. Dihukum satu kelompok. Oke. Mulai dari Ini bertanya Bu. Ini sekali aja atau dua kali nih? Putaran dua kali nih. wek 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 Oke, dimulai dari Nur Hidayah. Satu, dua, tiga. Oke, jadi selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Silakan bentuk 4 kelompok. 1, 2, 3, 4 sesuai dengan barisan. Boleh lingkaran. Apa Bu tugasnya Bu? Oke, untuk tugasnya silakan catat. Sudah dicatat tadi? Silakan catat yang anak-anak ketahui tentang materi yang sudah disampaikan Ibu tadi. Nanti presentasi ke depan. Silakan diskusi dengan semua yang presentasi. Satu aja. Satu.
Satu orang kok. Boleh menjelaskan, boleh semuanya, boleh satu orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang, tergantung kelompok masing-masing. Itu penilaiannya apa aja, Bu? Ini penilaian mungkin ya. Sudah, Bu. Satu apa itu? Banyak tanya. Udah, Bu. Tahu. Ada kadernya nggak, Bu? Maaf ya, gila ya. Ambil kalau di Denny. Ada namanya Tunang, ada Bukan ku ya. Bu, Ya. Madinah jalan kaki.
Sudah? Kalau sudah selesai, silakan maju kasih hasil diskusinya ya. Maju Bu. Oke, kelompok ini sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sumber hukum, kemudian Kusmiati akan menjelaskan tentang sebab asal dan penerapan hukum, yang terakhir yaitu Nurjan yang akan menjelaskan tentang makanan atau minuman yang haram. Nah, pengertian halal sendiri adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan dalam syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram yaitu kebalikannya, segala sesuatu yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk dalam syariat Islam untuk dipergunakan atau dilaksanakan. Kemudian sumber hukumnya ada 3. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum yang pertama. Segala sesuatu sudah disebutkan di dalam Al-Quran mengenai halal dan haram. Kemudian ada Al-Hadis yaitu sumber hukum yang kedua yang menyebutkan tentang haram dan halal, tentang haram dan haram yang tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu ijtihad. Ijtihad yaitu tentang mujtahid yang menggali atau berupaya menggali tentang hukum halal dan haram. Baik, selanjutnya sebab asal hukum dan haram. Yang pertama zat asal. Seperti contohnya tadi anjing itu memang dari zatnya haram. Jadi tidak nantinya sampai kapanpun dari kiamat pun tidak akan menjadi halal karena memang dari zatnya sudah haram. Yang kedua, sifat asal seperti berjudi, mencuri, mengambil hak orang lain meskipun dengan niat yang baik itu tetap dihukumkan haram. Terus yang ketiga, proses hasil. Misalkan tadi menyembelih hewan tidak menyebut nama Allah meskipun memang hewannya itu zatnya halal tapi tidak menyebut nama Allah, itu hukumnya haram. Terus selanjutnya penerapan perilaku halal dan haram. Yang pertama, penerapan sikap. Nah, itu senantiasa kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang yang haram dan menganjurkan ataupun memperbolehkan yang halal. Yang kedua, penerapan dalam perilaku, yaitu semua perilaku yang buruk, semua perilaku yang jahat seperti mencuri dan lain sebagainya itu hukumnya haram, ya, tidak akan berubah menjadi halal. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi, yaitu hewan yang disembelih, tadi kembali ke itu, hewan yang disembelih yang tidak baca basmalah, juga hewan-hewan yang mungkin memang dari zatnya diharamkan itu tidak diperbolehkan untuk dimakan. Untuk penerapan dalam konsumsi yaitu menggunakan barang yang halal dan menjauhkan barang yang haram itu hukumnya wajib. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yana. Selanjutnya makanan dan minuman yang haram. Yang pertama ada babi, bangkai, hewan yang diperbolehkan, hewan yang disembelih tidak diatasnamakan selain Allah. Terus hewan yang memakan kotoran, hewan yang diperbolehkan untuk
hewan yang dilarang untuk dibunuh, darah mengalir, terus minuman khamar, terus minuman yang diminum berjana dengan emas, terus hewan yang diperintahkan oleh agama untuk dibunuh, dan hewan yang bertaring, terus hewan yang berkuku tajam. Baiklah, kita dipresentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Lanjut, kelompok siapa yang mau tampil? Oke, silakan kelompok 2. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan terkait makanan halal dan haram. Jadi teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa hal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan untuk kita konsumsi, atau dia itu telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dijalankan. Terus makanan yang haram, itu adalah makanan yang tidak diperbolehkan atau tidak diberikan untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Nah, untuk dasar hukum dari makanan halal dan haram ini, yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, segala sesuatu tentang makanan halal dan haram ini telah tertera di dalam Al-Quran. Yang kedua ada hadis. Nah, hadis ini merupakan sumber hukum kedua. Jadi apa-apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran terkait makanan halal dan haram ini dijelaskan di dalam hadis. Terus yang terakhir itu ada ijtihad. Jadi ijtihad ini adalah pemikiran dari para mujtahid tentang makanan halal dan haram. Terus sebab-sebab dari makanan halal dan haram. Yang pertama itu ada zat asal. Nah, sesuatu yang hukumnya karena zat asalnya itu adalah haram, jadi dia itu dikatakan haram. Misalnya babi, karena babi ini memang asalnya itu haram, jika dikonsumsi dia memang haram hukumnya. Terus yang kedua, sifat asal. Beruat ada sifatnya buruk, misalnya berjudi. Seseorang mau berjudi, terus dia niatkan dengan bismillah, maka hukumnya itu tetap haram. Terus yang terakhir itu ada proses. Nah, proses ini adalah misalnya menyembelih ayam dengan menggunakan mesin. Ini tidak mengucapkan bismillah atau tidak ada sertifikat kehalalan, maka itu hukumnya haram. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum. Yang pertama itu penerapan dalam sikap. Penerapan dalam sikap ini meyakini dan mematuhi halal dan haram yang telah ditentukan oleh Allah. Contohnya babi. Bagaimanapun kita mengkonsumsi babi, bagaimanapun kita mengolah babi, tetap berlabel haram, kecuali dalam situasi darurat seperti yang dibilang tadi. Yang kedua itu penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya tetap haram. Contohnya kita tahu nih berjudi itu hukumnya haram, tapi kita tetap memaksakan untuk bermain judi. Nah, itu bagaimanapun kita menyikapinya atau melaluinya, hukumnya tetap haram. Yang selanjutnya itu penerapan dalam konsumsi. Menggunakan barang yang halal dan menggunakan barang yang haram hukumnya wajib. Contohnya di sini barang yang halal ini yang sudah memiliki label banyak ya, barang-barang atau makanan atau minuman yang memiliki label halal. Dan untuk barang yang haramnya ini yang tidak memiliki label. Selanjutnya makanan dan minuman yang haram. Yang pertama itu babi, yang kedua itu bangkai. Bangkai ini banyak macamnya ya. Bisa bangkai sapi, bisa bangkai kerbau, bangkai Cina, bangkai harimau. Yang ketiga hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Contohnya seperti yang dijelaskan tadi. Misalnya salah satu di antara kita ini mau menyembelih hewan kurban, contohnya atau ayam, kita sembelih dengan nama lain, bukan dengan nama Allah. Yang keempat,
hewan yang memakan kotoran. Di sini banyak ya contohnya. Yang kelima, hewan yang dilarang untuk dibunuh. Contoh hewan yang di sini, menurut saya ya, kucing itu salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh, melainkan lebih bagus untuk kita pelihara. Artinya hewan yang berkuku tajam. Di sini banyak ya hewan yang berkuku tajam seperti harimau, macan. Dan selanjutnya darah yang mengalir. Selanjutnya minuman keras atau kemar. Selanjutnya minuman yang diminum bejana emas. Selanjutnya hewan yang diperintahkan oleh agama untuk diminum. Dan yang terakhir hewan yang bertaring. Baiklah, sekian pemaparan dari kami dari kelompok dua. Itu adalah topik yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur Ya. di ini aja. Kalau waktunya nggak cukup. Di ini aja. Potong aja ya. Nanti jam 1 soalnya ada kelas lain. Iya, Kak. Oke, baik. Itu tadi materi tentang hukum halal dan haram. Halal itu apa? Yang diperbolehkan oleh Islam. Haram? Kemudian dasar hukum tadi ada berapa? Pertama? Oke, selanjutnya sebab-sebab halal dan haram ada berapa? Yang ketiga? Prosesnya. Yang selanjutnya ada penerapan hukumnya. Ada berapa? Yang terakhir ada makanan dan minuman yang haram. Yang pertama? Babi. Kedua? Lagi? Hewan yang memakan kotoran. Lanjut. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Lanjut. Oke, jadi tadi ada 11 minuman dan makanan yang haram. Oke, mungkin cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata. Ini sudah lewat jamnya, kita nggak jadi main. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya kita bisa main gamenya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Kami dulu ya. Assalamualaikum.